Muhammad Rasulullah. Pertama sekali, marilah kita tidak bosan-bosannya memanjatkan pujian puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada siang hari ini memberikan izin kepada kita semua untuk bertemu di ruang Zoom dalam acara kegiatan sosialisasi penelitian di SPS yang insya Allah sebentar lagi akan kita mulai. Kemudian salawat beriring salam kepada Nabi Allah Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak Ketua LPPM Prof. Marzuki yang hadir pada siang hari ini, kemudian Bapak Ibu peneliti, kemudian yang terkhusus kepada Bapak narasumber. Ya, yang pertama itu Bapak Jimmy Ahmadi STMM, Ketua Tim Fungsi Layanan Fasilitas Pendanaan Riset dan Inovasi 4 Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kemudian yang kedua adalah Pak Faisal Ausaf ST, Pelaksana Fungsi Layanan Fasilitas Pendanaan Riset dan Inovasi 4. Ya, Alhamdulillah beliau sudah bergabung kepada kita bersama kita pada siang hari ini. Mungkin untuk tidak memperpanjang waktu, pertama kita akan mendengarkan arahan kemudian pembukaan acara ini oleh Bapak Ketua LPPM kepada Prof. Marzuki. Kami persilakan. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Pradi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Warahmatullahi. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Pada siang hari ini kita bisa bertemu di Zoom ini dalam kegiatan sosialisasi eh, program atau skema penelitian ya JSPS Bilateral Joint Research Project. Yang saya hormati Pak Jimmy Ahmadi ya. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk bersama kita pada siang hari ini. Kemudian juga Pak Faisal Ausap. Kedua narasumber kita pada siang hari ini adalah dari BRIN ya. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Ibu dosen peneliti Universitas Andalas. Eh, Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada kedua narasumber kita dan juga kepada Bapak Ibu dosen yang sudah meluangkan waktunya. Sejatinya kita punya peluang yang cukup besar ya untuk pengajuan skema JSPS ini karena kan salah satu persyaratannya adalah kita melibatkan peneliti Jepang. Nah, itu kan. Jadi sebetulnya Pak Jimmy ya dan Pak Faisal ya, sebetulnya kita memiliki banyak sekali dosen yang alumni Jepang. Dan ini sebetulnya kan potensi nih untuk pengajuan skema ini gitu ya. Saya sendiri juga alumni Jepang, Pak. Saya S2 Jepang, lalu postdoc juga di Jepang. Saya postdoc dulu di Kyoto ya. Dan rencananya juga akan mengusulkan skema ini kalau nanti eh, teman-teman di Jepang belum dipakai ya oleh karena memang ternyata kadang-kadang ketika kita kontak itu mereka sudah ada yang kontak itu. Oh, ternyata saya udah kontak ya oleh si Anu gitu kan misalnya gitu ya. Tapi dengan potensi yang besar ini mudah-mudahan tahun ini akan ada harapan kami beberapa proposal-proposal kemitraan ya dari Andalas dengan universitas di Jepang yang tentunya bersama-sama dengan teman-teman di BRIN ya. Karena akan lebih baik kalau juga melibatkan peneliti yang ada di BRIN gitu ya. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, karena ini bagi kita sebagian besar skema ini kan baru ya. Jadi oleh karena itu kita memang sengaja meminta eh, Pak Jimmy ya dan Pak Faisal untuk mensosialisasikan kepada kita skema ini. Nanti rencananya kalau Satdep sudah buka, kami juga akan minta teman-teman BRIN juga untuk sosialisasi Satdep ya. Sepertinya Satdep belum ya, belum open call juga. Tapi kalau yang JSPS memang sudah mulai open call, maka oleh karena itu kita melakukan kegiatan sosialisasi ini. Jadi itu saja Pak Pradi. Mari kita dengarkan bersama-sama. Kalau ada yang ragu nanti bisa kita tanyakan langsung kepada Pak Jimmy dan Pak Faisal ya, yang memang eh, tahu ya dengan skema ini. Karena untuk counterpart Indonesia
untuk Indonesia ini kan semacam lisensinya kan adalah BRIN ya. Ya, untuk program JSPS dan banyak lagi program-program yang lain, termasuk Sadrep juga, termasuk e-Asia yang juga sedang berjalan, sedang review ya, e-Asia. Dan dari Andalas sepertinya e-Asia juga nggak ada yang ikut gitu ya. Padahal ini juga program internasional ya. Mudah-mudahan di JSPS ini kita ada yang mengajukan proposal. Jadi terima kasih sekali lagi Pak Jimmy dan Pak Faisal atas waktunya. Jadi mari kita simak bersama-sama Bapak Ibu. Kalau ada hal yang nanti masih ragu terkait dengan pengusulan, maka bisa kita tanyakan kepada Pak Jimmy dan Pak Faisal. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ketua atas arahannya untuk kegiatan kita pada siang hari ini. Baik, Pak Ibu semua, kita langsung saja akan memperdengarkan arahan dan informasi yang akan disampaikan oleh Pak Jimmy Ahmadi yang pertama ya Pak ya. Pada Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang Bapak dan Ibu. Eh, Pertama-tama kita eh, ucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini eh, kita bertemu untuk mensosialisasikan skema RIM Kolaborasi Internasional JSPS. Terima kasih atas undangannya Bapak Ketua RPPM dari Universitas Andalas, Pak Prof. Marzuki, kemudian Pak Moderator, Pak Ardi, Bapak dan Ibu Periset dan dosen di Universitas Andalas. Jadi sebelum kita ke sosialisasi, memang pada saat ini sedang dibuka open call kolaborasi eh, pendanaan kolaborasi internasional. Sebenarnya ada dua Pak Marzuki yang sedang open. Selain JSPS, kita juga ada open call MOS China. Eh, Mungkin Bapak dan Ibu, jika ada kerjasama dengan pihak China, bisa juga eh, nanti mendaftar di di kegiatan kolaborasi kolaborasi riset tersebut. Informasinya eh, ada di web pendanaan. Itu secara lengkap, baik guidelines, persyaratan itu ada. Mohon izin karena saat ini eh, diminta untuk JSPS, mohon izin kami akan menyampaikan materi secara singkat. Nanti mungkin kita lebih banyak diskusi supaya informasinya bisa sampaikan dengan baik. Kalau Baik, mau untuk China persingkat waktu. disinggung juga boleh Pak Jimmy nanti. Oke, nanti setelah saya kan paparan dari JSPS, kemudian nanti Ya, Mas Ausaf secara sistem mungkin Bapak dan Ibu yang belum memiliki akun atau ingin menggunakan sistem web pendanaan nanti akan dijelaskan oleh Mas Ausaf. Nanti sambil saya eh, siapkan materinya untuk Mos China. boleh. Baik, Siap. mudah-mudahan Bapak dan Ibu waktunya banyak ya. Nanti kita sampaikan. 2 jam aman Pak. Ya, ya, baik. Mohon izin share screen. Baik, pada kesempatan ini kita akan mensosialisasikan RIM Kolaborasi Internasional, merupakan kerjasama antara Jepang dan Indonesia dalam hal ini oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dan dari Jepang adalah Japan Society for Promotion of Science. Dan kegiatan ini didanai oleh eh, LPDP. Belum tampil full screen-nya nih Pak Jimmy. Di screen saya sih sudah tampil ya. Oh, sudah. Yang lain Bapak Ibu sudah tampil full. Kalau di saya belum. Sudah, Pak. Udah, Sudah. Pak. Wah, Sudah. Mungkin berarti gangguan saya nih. jaringan, Pak. Oke, Di laptop, Pak. siap, siap. Baik, izin lanjutkan. Berdasarkan emosi atau Memorandum of Cooperation yang tanda tangani pada tahun 2025, JSPS dan BRIN membuka skema RIM Kolaborasi Internasional JSPS. Dan skema ini bertujuan untuk mempromosikan dan mendukung kerjasama ilmiah antara riset berkualitas dari institusi
pendidikan tinggi dan lembaga penelitian, dan bertujuan untuk mengintensifkan kerjasama ilmiah dan teknologi antara Jepang dan Indonesia. Ada 4 bidang area fokus skema untuk periode ini, yaitu humaniora, humaniora, kemudian ilmu sosial, ilmu pengetahuan alam, dan emerging technologies atau teknologi baru yang berkembang. Kemudian poin penting dari skema pendanaan ini untuk pembagian biayanya, Jepang dan Indonesia akan menanggung biaya untuk dari negara riset dari negara masing-masing. Jadi dari Jepang akan membiayai riset untuk uh, riset dari Jepang, dan Indonesia akan biayai untuk riset dari Indonesia. Dan ini prinsipnya adalah no money cross border. Jadi tidak ada uang yang lintas batas antar negara untuk implementasi proyek penelitiannya. Durasinya maksimum adalah 2 tahun. Kemudian untuk dari Indonesia dapat membiayai eh, pendanaan riset maksimum 1 miliar rupiah per tahun, per proyek per tahun. Dan program ini juga di bawah skema RIM kolaborasi yang dinilai oleh LPDP. Dan untuk eh, sebelum memulai proses riset harus dipenuhi clearance etik dan izin periset asing. Karena ini terkait dengan eh, kolaborasi antar 2 negara, jadi perizinan riset asing itu diperlukan. Dan ini juga kaitannya nanti dengan output, karena memang ada output berupa jurnal yang ditulis bersama antar riset Indonesia dan riset Jepang. Kemudian untuk ketentuan pendanaannya, yang dapat dibiayai adalah biaya langsung yang digunakan untuk tujuan penelitian, dan dana yang dapat digunakan adalah yang pertama adalah untuk bahan habis pakai. Ini adalah termasuk bahan kimia atau material esensial untuk penelitian atau komponen produksi, kemudian biaya personalia. Namun yang tersedia hanyalah untuk kompensasi tenaga lapangan. Ini tidak diperkenankan untuk membiayai eh, honor untuk staf administrasi. Jadi hanya tenaga lapangan yang terlibat dalam riset tersebut. Kemudian belanja perjalanannya untuk perjalanan domestik, jadi untuk di Indonesia yang secara langsung terkait dengan kegiatan riset, dan untuk memfasilitasi mobilitas riset Indonesia dan asing dapat mengajukan melalui skema mobilitas riset BRIN dari Direktorat Manajemen Talenta. Dan skema ini sebenarnya eksklusif untuk peneliti BRIN, namun untuk riset Indonesia yang dari lembaga riset lain seperti dari perguruan tinggi dapat mengajukan dana mobilitas riset jika eh, berkolaborasi dengan kelompok riset yang ada di BRIN. Nanti Bapak dan Ibu juga bisa melihat informasi mengenai skema mobilitas riset ini di laman website manajementalenta.brin.go.id. Sebenarnya kami juga sudah pernah mensosialisasikan ini. Mungkin nanti bisa dilihat di YouTube, ada presentasi dari manajemen talenta. Nanti bahannya juga kami akan bisa share juga untuk paparan dari manajemen talenta. Di situ informasinya cukup jelas mengenai skema mobilitas preset. Nanti mohon izin, nanti kami akan share melalui kolom chat di Zoom ini. Nanti juga sama oleh ke panitia dari Universitas Andalas juga bisa kami share bahan-bahan untuk presentasi. Kemudian biaya makanan atau biaya konsumsi untuk pertemuan secara langsung yang terkait dengan penelitian dapat diberikan, namun pertemuan tersebut
berlangsung di kantor instansi terkait. Jadi tidak ada sewa biaya sewa ruangan atau seperti biaya FGD di hotel atau untuk penyewaan ruangan itu tidak dapat dibiayai. Kemudian pembelian peralatan atau perangkat lunak atau software dapat diberikan maksimum hingga 10% dari anggaran atau paling besar 50 juta rupiah. Ini mana yang duluan tercapai. Jadi misalnya usulannya 500 juta, usulan totalnya, maka anggaran yang dapat diberikan untuk pembelian peralatan atau perangkat lunak adalah 50 juta maksimum. Dan usulan juga misalnya nilainya adalah 1 miliar rupiah, dan juga maksimum dapat diberikan adalah 50 juta rupiah. Sedangkan untuk usulan yang nilainya di bawah 500 juta, maka mengikuti nilai 10%. Misalnya usulan anggaran adalah 400 juta, maka untuk pembelian perangkat lunak atau pemberian peralatan itu dapat diberikan maksimum adalah 40 juta. Seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi mana yang tercapai nilai maksimumnya lebih dulu. Kemudian untuk biaya-biaya yang diperkenankan yang telah disebutkan tadi, terdapat biaya yang tidak dapat diberikan seperti belanja modal, belanja terkait belanja mesin, atau peralatan yang nilainya besar. Kemudian biaya untuk honor PI, co-PI, asisten peneliti dan staf administrasi tidak dapat diberikan untuk biaya honornya. Kemudian biaya untuk menyelenggarakan dan menjadi tuan rumah acara seperti lokakarya, diskusi, kelompok di luar kantor, institusi terkait juga tidak dapat diberikan. Kemudian biaya publikasi dan konferensi internasional, termasuk biaya pendaftaran dan menghadiri konferensi internasional juga tidak dapat diberikan. Kemudian untuk kriteria kelayakannya ini meliputi persyaratan Principal Investigator, PI, atau bisa juga disebut sebagai ketua pengusul dari Indonesia, wajib sebagai warga negara Indonesia, kemudian berafiliasi dengan lembaga riset, perguruan tinggi, atau badan usaha di Indonesia. Uh, untuk lembaga penelitian Indonesia, selain BRIN, telah terdaftar secara hukum di Indonesia, wajib mendaftar pada Sistem Informasi Registrasi Lembaga Riset atau disingkat Sebaris pada web uh, sebaris.brin.go.id/daftar dan memenuhi seluruh persyaratan administratif dan legal yang ditetapkan. Kemudian ketua peneliti harus memiliki gelar doktor S3, kemudian wajib melibatkan peneliti dari Jepang untuk berpartisipasi dalam kegiatan riset, karena ini adalah skema kolaborasi internasional, jadi wajib untuk melibatkan riset dari negara lain, dan hal ini adalah riset dari Jepang. Kemudian PI atau ketua pengusul yang selain dari periset BRIN dapat melibatkan periset BRIN dalam kegiatan riset jika ingin menggunakan program mobilitas periset dan infrastruktur riset milik BRIN. Kemudian memiliki rekam jejak yang relevan, dibuktikan dengan publikasi, artinya adalah Bapak dan Ibu periset itu sesuai dengan kepakaran yang dilakukan untuk melakukan riset. Jadi Bapak dan Ibu memang sesuai dengan kepakarannya, rekam jejaknya juga sesuai dengan riset yang diajukan, dan itu menjadi penilaian nanti untuk rekam jejak ini pada proposal saat direview oleh reviewer. Nanti dilihat rekam jejak dari masing-masing anggota, baik itu ketua maupun anggotanya harus sesuai, dan seluruh anggota periset itu wajib berperan aktif dalam
riset yang diusulkan. Kemudian eh, dokumen usulan harus mendapatkan persetujuan secara legal dari pejabat berwenang di institusi pengusul dan Bapak dan Ibu nanti untuk mengajukan proposal melalui sistem pendanaan BRIN pada web pendanaan desrisnov.brin.go.id, dan setiap riset yang tergabung dalam konsorsium juga harus mengkonfirmasi partisipasinya melalui sistem ini. Jadi ini merupakan persyaratan administrasi. Jadi tidak hanya ketua pengusul yang mensubmit, namun semua anggota juga wajib setuju dilibatkan dalam kegiatan. Nanti Bapak dan Ibu, bagi yang uh, belum memiliki akun BRIN, mohon dibuat akun BRIN untuk uh, bisa ikut mendaftar terlibatannya baik sebagai ketua pengusul ataupun sebagai anggota pada riset kolaborasi ini. Kemudian ketua peneliti dan anggota tim hanya diperbolehkan terlibat dalam maksimum 2 proposal, baik sebagai ketua peneliti pada satu proposal dan satu anggota tim pada proposal lainnya, atau sebagai anggota pada 2 proposal. Pelamar atau ini ketua pengusul dari Indonesia juga wajib menyelesaikan proses clearance etik melalui sistem informasi clearance etik sebelum proyek dimulai. Dan ini uh, penting untuk diperhatikan, karena apabila Bapak dan Ibu tidak memproses clearance etik, ini bisa berdampak pada keluaran yang dihasilkan nanti di jurnal. Mungkin eh, tidak bisa terbit jurnalnya karena clearance etik belum dilakukan. Jadi mohon dapat diperhatikan terkait clearance etik ini. Kemudian poin penting proposalnya, untuk ketua pengusul mendaftar melalui sistem BRIN, sedangkan ketua pengusul dari Jepang mendaftar melalui sistem JSPS. Keduanya itu wajib mendaftar. Dan proposal ini harus ditulis dalam bahasa Inggris dan mengikuti pedoman atau guidelines serta instruksi dalam template yang diberikan. Karena ini adalah hal penting, jadi uh, pada saat proses seleksi administrasi kami akan melihat 2 proposal ini, kesesuaiannya antar antar judul, antar topiknya, antara uh, usulan dari Periset Indonesia dan Periset Jepang ini identik yang kami melihat. Jadi topik dan judul yang diangkat dari riset ini harus selaras, Bapak dan Ibu. Uh, ini juga hal penting karena memang apabila Bapak dan Ibu proposalnya tidak selaras atau identik, nanti bisa jadi tidak akan lolos di seleksi administrasi, karena ini menjadi perhatian penting juga eh, dari kami pada saat melaksanakan proses seleksi administrasi. Jadi mohon dapat diperhatikan pada saat pengusulan proposal ini. Pada guidelines, di guideline itu juga cukup lengkap informasinya. Di web pendanaan juga ada, kemudian ada informasi juga mengenai format yang di format usulan proposal dan RAB ada di web pendanaan. Kemudian dokumen pendukung yang disyaratkan ini juga penting, seperti lembar persetujuan yang ditandatangani oleh pejabat berwenang, kemudian CV atau peneliti Indonesia dan seluruh anggota tim, rencana RAB, anggaran biaya harus ditulis dalam bahasa Inggris dan disubmit bersamaan dengan proposal pada web pendanaan. Ini adalah dokumen yang diperlukan pada saat submit, yaitu proposal riset, yang dalamnya juga ada lembar pengesahan, kemudian CV dari pihak Indonesia,
dan tim Indonesia ini artinya baik ketua pengusul dan semua anggota riset wajib ada pada eh, proposal tersebut dan menjadi dasar penilaian secara substansi oleh reviewer nantinya. Kemudian rencana RAB dari sisi Indonesia ini maksudnya usulan rencana anggaran biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan riset sesuai dengan anggaran yang diperbolehkan. Dan ini semua template-nya tersedia di web pendanaan desrisnov.brin.go.id. Kemudian ini informasi mengenai lini masa atau timeline. Jadi yang pertama adalah usulan proposal melalui aplikasi. PI Indonesia mendaftar melalui sistem BRIN, PI Jepang melalui sistem JSPS, dan keduanya wajib mendaftar. Kemudian akan dilakukan seleksi administrasi yang melihat kelengkapan dan kesesuaian proposal dengan pedoman dan template yang ditetapkan. Kemudian seleksi substansi dilakukan oleh reviewer independen, penilaian secara paralel di BRIN dan JSPS. Kemudian nanti akan dilakukan joint review antara BRIN dan JSPS untuk menentukan penerima pendanaan. Kemudian secara substansi lolos akan direview usulan RAB sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku, dan kemudian nanti para penerima pendanaan akan diumumkan pada web pendanaan desrisnov.go.id. Jadi Bapak dan Ibu sangat penting memantau seluruh proses uh, di web pendanaan, mulai dari pendaftaran, hasil seleksi, sampai pengumuman. Pendaftarannya dibuka pada 14 Juli lalu dan nanti akan ditutup pada tanggal 3 September 2025 pada jam 15 WIB. Dan ini penutupan jam ini kita bersamaan dengan di Jepang. Jadi uh, tidak seperti biasanya mungkin untuk skema-skema lainnya tutup 1 hari atau jam 23.59 untuk kerjasama dengan Jepang ini, kami menutup waktunya bersamaan dengan Jepang. Jadi ini mohon diperhatikan, dan tanggal-tanggal ini bersifat final, tidak ada perpanjangan waktu. Uh, jadi Bapak dan Ibu mohon diperhatikan waktunya. Harapan kami proposal uh, bisa tersubmit uh, dengan baik. Jadi Bapak dan Ibu apabila sudah masukkan proposal dalam bentuk draft di web pendanaan, mohon diperhatikan tanggal ini. Jadi segera saja disubmit supaya tidak nanti kadang ada ketua pengusul atau periset yang terlupa belum submit secara penuh proposalnya, masih baru status draft. Jadi mohon diperhatikan untuk uh, pendaftaran proposal ini. Untuk pengumuman hasil dijadwalkan pada bulan Januari 2026 dan perkiraan mulai proyeknya pada bulan April 2026. Namun ini tentatif, kita nanti melihat perkembangan-perkembangan yang ada, baik dari proses seleksi dan proses kontrak dan pemenuhan dokumen-dokumen pencairan anggaran seperti itu. Kemudian untuk output yang diharapkan adalah 2 artikel jurnal dengan status minimal under review pada jurnal internasional Q1 atau Q2, di mana PI dari Indonesia bertindak sebagai penulis utama atau koautor dan atau corresponding author. Kemudian outputnya juga ini juga disebutnya dan atau nanti Bapak dan Ibu bisa ditulis di proposal kekayaan intelektual dengan status minimal terdaftar dengan prinsip kesetaraan yang tercantum dalam perjanjian kolaborasi.
Kemudian Bapak dan Ibu nanti pada saat output sudah ada atau dihasilkan harus disertakan logo BRIN dan LPDP. Ini adalah penting untuk disertakan karena memang pendanaannya eh, di pendanaan riset ini oleh eh, BRIN dan LPDP seperti itu. Jadi ini wajib disertakan dari output-output yang dihasilkan dari riset Bapak dan Ibu. Kemudian data dan informasi yang dihasilkan dari kegiatan penelitian harus disimpan di repositori ilmiah nasional BRIN atau eh, pada web rin.brin.go.id. Kemudian material atau spesimen hasil penelitian harus disimpan di BRIN melalui Direktorat Pengelola Koleksi Ilmiah. Ini terkait eh, koleksi fisik yang didapatkan dari riset yang telah dilaksanakan. Ini harus disimpan. Ada ketentuan wajib serah, wajib simpan dari eh, hasil riset yang didapatkan oleh Bapak dan Ibu. Ini informasi dan kontak, informasi lengkap dan unduh panduannya ada di web pendanaan desrisnov.brin.go.id. Kemudian ini Bapak dan Ibu, jika ada pertanyaan atau eh, ingin konsultasi untuk pendanaan pada email dana.desrisnov@brin.go.id. Kemudian untuk clearance etik pada clearanceetik@brin.go.id. Kemudian untuk perizinan riset asing pada research.permit@brin.go.id. Kemudian untuk sebaris pada sebaris@brin.go.id. Dan ini untuk kontak Direktorat Manajemen Talenta, uh, nanti bisa diklik link tree-nya, manajemen Talenta BRIN, atau email fellowship@brin.go.id. Ini untuk helpdesk-nya pada ppid@brin.go.id. Demikian yang kami sampaikan untuk sosialisasi uh, open call RIM kolaborasi internasional JSPS. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Kami kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jimmy yang sudah memaparkan secara detail persyaratan, kemudian peluang-peluang yang mungkin bisa kita kita peroleh, kita buat untuk kegiatan program pendanaan apa ini JSPS ini. Mungkin kita lanjut saja dulu kepada pembicara kedua, kepada Bapak Faisal Alsaf. Kami persilakan. Nanti terakhir kita akan diskusi saja Bapak Ibu. Ya, baik. Izin Prof. Marzuki, Pak Ardi, saya share screen ya. Silakan Pak. Apa sudah terlihat ya? Sudah Pak. Oke. Oh, jadi tadi selamat pagi Bapak Ibu, mohon maaf. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan. Pada siang ini saya akan eh, mem- memaparkan tentang apa itu sistem pendanaan Risnov dan bagaimana cara menggunakannya. Kemudian eh, bisa lanjut, ini website kami Bapak Ibu. Jadi seperti yang disampaikan Pak Jimmy, semua tim dari Indonesia itu wajib memiliki akun di website pendanaan risnov.brin.co.id agar dapat lolos ke tahap selanjutnya ya, Bapak Ibu ya, terutama di seleksi administrasi. Baik itu eh, mahasiswa ataupun dosen atau orang mitra di luar ya. Jadi semuanya dalam satu tim itu wajib memiliki akun dan eh, terdaftar ya di website kami. Di sini saya akan coba sampaikan dua, mungkin ya di sini ada dua.
yaitu ada pembuatan akun, kemudian upload proposal. Kemudian untuk eh, pembuatan akun sendiri ada eh, mekanisme yang perlu dilewati Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa membuat akun dengan cara pertama buat akun atau daftar, kemudian email aktivasi, login, kemudian melengkapi profil sampai ada centang hijau, kemudian selesai. Nah, di sini di pembuatan akun Bapak Ibu bisa akses. Mungkin sekarang bisa coba diakses sambil mendengarkan pemaparan ini untuk bisa praktik langsung ya. Jadi bisa akses ke pendanaan Risnov, itu nanti ada CFP RIM atau CFP Rumah Program. Untuk dapat mengakses RIM Kolaborasi Internasional JSPS, silahkan pilih yang sebelah kiri ya, jadi CFP RIM. Buka browser dan pilih CFP RIM. Kemudian akan muncul eh, halaman depan yang berupa ada banner, kemudian ada pilihan sign in ya, kemudian ada pengumuman, FAQ, tutorial, program terbaru. Nah, di sini Bapak Ibu akan muncul banner untuk ke semua kegiatan atau skema yang sedang aktif. Jadi mungkin tadi di sini kita membahas JSPS ya, tetapi di pendanaan sendiri banyak selain JSPS itu ada beberapa program yang biasa dikenal ada RIM kompetisi dan RIM ekspedisi. Kemudian bisa dicek di banner mana yang aktif dan bisa didaftarkan ya. Silahkan untuk dapat melihat di website kami. Selanjutnya itu ada program terbaru. Jadi program terbaru ini Bapak Ibu dapat informasi program apa yang baru saja dibuat di di pendanaan Risnov. Jadi skema yang terbaru akan muncul di eh, pilihan itu ya. Kemudian ada pengumuman. Pengumuman ini informasi-informasi biasanya kami menginformasikan edaran atau kami informasikan ada surat keputusan ya pemenang ya. Jadi pemenang itu kami publikasikan melalui pengumuman. Itu dapat juga diakses oleh semua orang. Kemudian silahkan eh, scroll setelah scroll ke bawah itu Bapak Ibu bisa lihat ada sign in ya. Ini langkah penting dalam pembuatan akun yaitu silakan pilih sign in. Bapak Ibu akan uh, beranjak ke tampilan biru ini yaitu ini adalah tampilan login utama ya. Jadi ketika sudah memiliki akun Bapak Ibu bisa langsung login tetapi jika belum maka silahkan pilih daftar. Nah, untuk perhatian Bapak Ibu bagi yang sudah pernah mendaftar harap menggunakan email yang lama ya. Jadi kami di dalam daftar ini kan sudah ada informasi, ada nama depan, email aktif. Kemudian untuk mengaktifkannya itu perlu NIK. Jadi satu akun itu satu NIK. Jadi apabila Bapak Ibu sebelumnya pernah daftar dan sudah aktif dan sudah pernah eh, mengusulkan proposal, itu harap menggunakan akun yang lama saja. Tidak perlu membuat akun baru. Akun baru bagi yang memang belum pernah sama sekali mendaftar, gitu ya Bapak Ibu ya. Bagi yang belum pernah mendaftar, silakan mengisi form ini. Ada nama, nama akhir, kemudian email, kemudian password, konfirmasi password. Password itu bisa berbeda dengan password eh, email aktif ya. Jadi bisa Bapak Ibu buat semudah mungkin ya. Jadi sehingga tidak mudah lupa. Karena untuk loginnya itu biasanya banyak terkendala di password ya Bapak Ibu ya. Kemudian kami sarankan menggunakan Gmail. Jadi tidak eh, tidak dibutuhkan
menggunakan email instansi. Kenapa? Karena ada beberapa kasus, ada kasus di mana updating ya. Jadi eh, email instansi yang lama diupdate ke email instansi yang baru, itu ada merubah beberapa abjad, itu akan mengganggu dalam mengakses akun pendanaan. Kemudian ada yang misalnya pindah instansi. Nah, jadi kami sarankan menggunakan email Gmail pribadi ya, Bapak Ibu, yang terakses juga di smartphone Bapak Ibu. Jadi lebih mudah apabila ada kebutuhan untuk recovery password atau ada kebutuhan lainnya begitu. Kemudian ketika semua sudah terisi, silakan klik create user. Nah, setelah ini sistem akan mengirimkan email aktivasi ke email yang didaftarkan. Harap diklik link aktivasi. Kemudian bisa kembali lagi ke pendanaan Risnok untuk melakukan login. Link aktivasi ini penting karena apabila Bapak Ibu membuat kemudian tidak diikuti dengan memilih link aktivasi, maka ketika Bapak Ibu ke pendanaan kemudian login dengan akun yang terdaftar, maka tidak bisa karena belum aktif akun tersebut. Jadi harap setelah memilih create user bisa beranjak ke email pribadi dan melihat inboxnya apakah ada email dari BRIN atau tidak begitu ya. Jika tidak, mungkin ini bisa jadi informasi untuk kami agar kami bantu untuk mendapatkan link aktivasi tersebut. Kemudian ini halaman setelah berhasil login ya. Setelah aktivasi, setelah kependanaan, kemudian login. Jadi Bapak Ibu umumnya memiliki satu role ya. Tapi bagi Bapak Ibu yang biasanya sudah biasa mereview dalam website kami, akan ada tampilan sebagaimana berikut. Ada pengusul, ada reviewer. Tapi umumnya apabila baru itu akan langsung ke halaman ini Bapak Ibu. Jadi ini halaman utama ya setelah eh, memasukkan akun dan passwordnya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lanjut ke profile untuk melengkapi biodata sampai ada centang hijau ya di bawah instansi ya, informasi instansi. Kemudian kita lanjut ke pengusulan. Jadi selesai pembuatan akun, pembuatan akun itu selesai sampai dengan centang hijau ada di halaman profile, Bapak Ibu. Kemudian kita masuk ke proposal. Jadi ada beberapa mekanisme juga yang perlu diikuti, yaitu pilih program, kemudian cek draft dokumen, kemudian klik daftar, melengkapi isian data proposal atau form proposal yang ada di sistem kami, approval setiap anggota, submit proposal. Jadi Bapak Ibu bisa ke semua program, maka akan muncul semua program yang ada di Direktorat Pendanaan. Spesifik bisa cari program di kolom pencarian, yaitu keywordnya mungkin JSPS. Kemudian akan muncul skema JSPS. Silahkan dipilih, maka pilih daftar. Nah, di daftar ini dipilih jika Bapak Ibu sudah menyelesaikan proposal RAB, CV sesuai dengan ketentuan kami ya. Jadi bisa langsung daftar. Kemudian di sini ada 6 halaman yang harus dilengkapi. Ada halaman pertama, detail proposal. Itu ada beberapa isian yang perlu diisi. Kemudian sampai ke halaman indikator. Indikator harap sesuai dengan pedoman ya. Jadi minimal yang dicantumkan berapa, atau Bapak Ibu bisa menjanjikan indikator berapa, nanti itu akan tampak di reviewer ya.
Kemudian anggaran mohon diperhatikan harap sesuai dengan RAB ya atau dan proposal ya. Jadi totalnya itu sama. Kemudian dokumen itu upload dokumen yang ada di persyaratan. Kemudian ada pengusul itu adalah menambahkan anggota yang nantinya di ringkasan itu wajib semua anggota atau ketua yang ditambahkan itu menyetujui. Jadi approval untuk penambahan anggota dalam usulan tersebut. Kenapa perlu approval? Karena kami ada batasan sesuai dengan pedoman, ada batasan yaitu satu ketua dan satu anggota atau dua anggota begitu. Kemudian ini untuk perhatian hanya anggota dengan profil lengkap atau yang ada centang hijaunya yang bisa di tag dalam proposal. Kemudian seluruh anggota yang tadi saya jelaskan wajib melakukan persetujuan pada halaman proposal. Kemudian proposal yang sudah disubmit tidak dapat diedit kembali. Jadi pastikan bahwa seluruh inputan sudah benar. Kemudian apabila Bapak Ibu ada keluhan, bisa akses ke PPID BRIN ya. Itu di website PPID itu bisa dari akun yang sudah dibuat itu bisa mengajukan pertanyaan atau bisa melalui email PPID atau email yang sudah disampaikan di halaman belakang presentasinya Pak Jimmy ya. Kemudian mungkin sedikit saya ada tambahan mungkin ya. Jadi secara langsung mungkin saya bisa tampilkan website kami ya. Jadi di website kami itu ada tadi saya jelaskan ada dua eh, ada dua rumah ya. Yang Bapak Ibu pilih adalah rumah yang sebelah kiri ya, CFP. Kemudian di sini sudah ada beberapa banner yang menjelaskan skema yang aktif dan eh, dan untuk JSPS deadline-nya sudah kami sampaikan 3 September pukul 15.00 WIB ya. Kemudian untuk dapat mengakses apabila Bapak Ibu lupa bisa melihat tutorial yang ada di halaman kami. Sudah kami sediakan video untuk membantu. Kemudian untuk dalam versi PDF-nya bisa dilihat di sini ada JSPS ya atau di semua program. Kemudian Bapak Ibu pilih JSPS. Nah, di sini sudah ada ada deskripsi, kemudian persyaratan, jadwal kontak kami ya. Kemudian untuk juknis itu bisa dipilih. Kemudian petunjuk penggunaan dalam bentuk PDF itu di bawah proposal masuk. Untuk juknis itu di bawah tombol daftar ya, apabila Bapak Ibu sudah masuk. Kemudian ada persyaratan. Nah, persyaratan ini ada dokumen template yang diperlukan ya. Jadi kami sudah menyiapkan dokumen template untuk JSPS. Ini harap dapat diikuti. Kemudian apabila ingin mendownload pedoman, Bapak Ibu bisa memilih tombol print ya Bapak Ibu ya. Jadi eh, untuk saat ini tombol download memang masih belum berfungsi. Mungkin demikian paparan sistem pendanaan. Saya kembalikan ke moderator Fardi. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Faisal Usaf yang sudah memberi penjelasan teknis untuk pendaftaran apa ini program JSPS ini. Eh, Baik Bapak Ibu semua. Tadi kalau nggak salah Pak Jimmy mau presentasi lagi. eh, Iya Pak, mohon izin ini bahannya masih saya download mungkin 1 menit lagi. Mohon menunggu sebentar. kalau apa bagaimana Pak Jimmy? Kita buka diskusi satu dulu. Boleh Pak Jimmy? Boleh, boleh. Oke. Baik Bapak Ibu semua sambil menunggu eh, tambahan paparan oleh Pak Jimmy. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin bertanya, mungkin kita buka satu pertanyaan dulu. Setelah itu kita lanjut lagi. Silakan Bapak Ibu. Bisa raise hand langsung itu. Ya,
Ya, begitu. Jadi boleh untuk tertibnya pakai resen, nanti akan kita persilakan. Mungkin saya tanya saya. Izin Pak, apa Silakan, mau Pak. dilanjut paparan? Ini sudah siap. Boleh, boleh. Udah siap Pak Jim Boleh, itu. boleh. Silakan, Pak. Ya, ya. Mohon izin ini saya tidak bisa share screen. Apa bisa di eh, hostnya bisa Pak Ramadi bisa dibantu? Jadikan Pak Jimmy co-host. eh, di open aja untuk share screennya Pak. Ini lagi tertutup. Bentar, kita cek dulu. Hostnya siapa ya? Sudah Pak, sudah bisa sebentar. Izin Bapak dan Ibu, apakah sudah terlihat? Sudah. Baik, Sudah Pak. lanjutkan kembali untuk rim kolaborasi dengan eh, Ministry of Science and Technology China. Eh, ini juga ini merupakan kerjasama pertama antara BRIN Indonesia dengan eh, MOS China atau Tiongkok eh, berdasarkan Implementing Arrangement tanggal 1 November 2024 eh, yang sebagai implementasi dari MOU bilateral yang sudah ditandatangani pada 8 September 2023 lalu. Kemudian ini untuk mendukung riset kolaboratif yang berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan penguatan ekosistem inovasi di kedua negara dan di Indonesia seperti JSPS ini juga masuk pada skema riset dan inovasi untuk Indonesia Maju, kolaborasi internasional dari Direktorat Pendanaan Riset Inovasi yang didanai oleh PDP juga masuk dalam RIM kolaborasi internasional yang sebelumnya adalah RIM kolaborasi internasional JSPS dan ini RIM kolaborasi internasional MOS China. Ini tujuannya untuk mendorong riset kolaboratif yang berdampak nyata untuk pertukaran ilmu dan teknologi dan memperkuat kemitraan kelembagaan antara Indonesia dengan Tiongkok. Untuk topik prioritasnya yaitu food and agriculture. Uh, di dalam food and agriculture ini ada subtopiknya yaitu food biotechnology dan dairy product. Kemudian untuk topik new and renewable energy ada subtopik solar energy dan biomass and biofuel. Kemudian untuk topik transportation technology ada subtopik autonomous electric vehicle dan charging station. Ini skema pendanaannya sama dengan skema pendanaan RIM kolaborasi internasional yang lain. Maksimum adalah sampai dengan 1 miliar rupiah per tahun per proyek. Durasi maksimumnya 2 tahun. Kemudian didanai oleh PDP dan kelola oleh BRIN. Untuk dari pihak Tiongkok sendiri hingga 2 juta yen per proyek dengan durasi maksimum 2 tahun didanai oleh MOS China sesuai dengan kebijakan nasional negara tersebut. Kemudian juga prinsipnya sama, no money cross border atau tidak ada pendanaan lintas negara. Masing-masing hanya mendanai tim penelitian dari negaranya sendiri, dari dana dari BRIN atau EPDP hanya untuk pihak Indonesia dan sebaliknya untuk China itu dari MOS. Persyaratan proposalnya untuk kemitraan uh, wajib disusun secara kolaboratif dan diajukan bersama oleh tim peneliti atau periset dari Indonesia dan Tiongkok yang telah memiliki mitra masing-masing secara resmi pada saat pengajuan.
kemudian memuat rencana kerja bersama, peran seimbang antara kedua tim, dan mekanisme kolaborasi dan pertukaran peneliti. Kemudian harus diajukan oleh kedua negara atau kedua pihak dalam periode yang sesuai dengan call guideline masing-masing. Untuk MOS sendiri, uh, untuk RIM kolaborasi MOS China ini ditutup pada 21 Agustus 2025. Kemudian pengusul Indonesia wajib menggunakan template proposal yang sudah ada di web pendanaan, yang dari BRIN, kemudian dari Tiongkok. Pengisiannya langsung melalui sistem MOS sesuai dengan struktur nasional mereka. Jadi memang masing-masing memiliki aplikasi tersendiri, sistem tersendiri untuk pengusulan proposal. Meskipun format pengajuannya berbeda, isi ilmiah dan rencana kerja yang telah eh, disusun itu selaras agar konsisten antara Indonesia dengan China. Kemudian untuk evaluasi persyaratannya, yaitu hanya proposal yang diajukan oleh kedua pihak yang memenuhi persyaratan administrasi masing-masing yang akan dilanjutkan ke tahap evaluasi bersama. Jadi akan dilakukan joint review setelah didapatkan uh, atau dipenuhi persyaratan administrasinya. Ini kriteria PI-nya juga sama dengan CSPS tadi, kurang lebih sama. Warga negara Indonesia dengan bergelar doktor atau PhD uh, atau S3, berasal dari institusi uh, riset, baik dari uh, memenuhi syarat, uh, kemudian memiliki pengalaman riset yang relevan dengan topik usulan, sudah memiliki mitra resmi dari Tiongkok pada saat pengajuan, dan maksimum terlibat di 2 proposal, satu sebagai PI, satu sebagai anggota, atau keduanya sebagai anggota. Kemudian hanya boleh menjadi PI di satu proyek yang didanai. Kemudian jumlah anggota tim fleksibel disesuaikan kebutuhan dan anggaran. Namun uh, diharapkan anggota risetnya proporsional dan semuanya berperan aktif. Kemudian untuk kriteria lembaga pengusulnya, dari Indonesia, status hukumnya lembaga berbadan hukum di Indonesia, kemudian terdaftar di Sebaris, kemudian lembaga yang memenuhi syarat tadi, yaitu BRIN, perguruan tinggi negeri dan swasta, lembaga penelitian dan pengembangan non-BRIN, kemudian organisasi atau komunitas berbadan hukum yang melaksanakan kegiatan R&D, kemudian unit pemerintah daerah yang melakukan riset. Dalam hal ini mungkin contohnya adalah BRIDA atau Balitbangda yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Kemudian memiliki kemampuan menjalin kolaborasi internasional. Nah, dibuktikan dengan dokumen LOI atau MOU atau MOA. Kemudian alternatif lainnya adalah bukti korespondensi resmi, misalnya email atau pesan tertulis. Nah, ini kalau ini masih persyaratan untuk administrasi, namun nanti untuk pengurusan mengenai dokumen riset asing itu dibutuhkan dokumen resmi seperti LOI atau MOU atau MOA. Ini diperlukan sebagai persyaratan untuk perizinan riset asing. Untuk pendanaannya yang diperbolehkan adalah uh, belanja bahan consumable atau bahan habis pakai, misalnya bahan lab, bahan uji, atau alat sekali pakai, kemudian peralatan kecil, seperti uh, sampaikan sebelumnya, maksimum adalah 50 juta atau tidak melebihi dari total anggaran, ini salah satunya yang tercapai. Kemudian perjalanan dalam negeri untuk keperluan riset seperti survei lapangan atau koordinasi tim riset. Kemudian honorarium petugas lapangan, biaya konsumsi kegiatan riset,
eh, mengikuti ketentuan masing-masing atau biaya pengujian dan analisis termasuk fasilitas ELSA atau lembaga uji sertifikasi lainnya dan belanja lisensi perangkat lunak. Kemudian yang tidak diperkenankan adalah honorarium untuk PI dan anggota tim peneliti inti, kemudian biaya pertemuan di hotel atau sewa ruangan, kemudian biaya konferensi internasional, publikasi, editing, dan penerjemahan, kemudian pembelian alat berat, kendaraan atau belanja modal lainnya, kemudian pembelian perangkat komunikasi pribadi seperti ponsel, pulsa, atau modem, itu juga tidak diperkenankan. Kemudian pembelian cenderamata, hadiah atau hibah ke pihak ketiga, dan biaya overhead di manajemen atau insentif lembaga juga tidak diperkenankan. Ini pengajuannya dilakukan melalui web pendanaan desrisnov.go.id, sudah dibuka sejak 14 Juli lalu juga dan berakhir pada 21 Agustus 2025 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Dan dipastikan akun dan anggota tim di sistem web pendanaan Bapak dan Ibu pengusul itu aktif semua. Kemudian juga untuk dokumennya wajib diunggah proposal lengkap sesuai template, kemudian RAB, eh, daftar riwayat hidup seluruh anggota tim, kemudian lembar pengesahan, bukti kolaborasi dengan mitra Tiongkok, dan dokumen clearance etiknya juga diperlukan. Ini opsional untuk pengajuan proposal. Apabila sudah punya clearance etik dapat dimasukkan, apabila belum nanti apabila sudah ditetapkan sebagai penerima pendanaan itu wajib dipenuhi. Kemudian semua dokumen juga harus dalam bahasa Inggris. Ini timelinenya seperti sudah disampaikan tadi, phone call-nya pada tanggal 14 Juli, kemudian batas akhir pengajuan proposalnya 21 Agustus, dan ini kami juga pada akhir Agustus masing-masing pihak, baik BRIN dan MOS, melakukan verifikasi administrasi, kemudian nanti hasil dari verifikasi administrasi disepakati identikalnya untuk lakukan evaluasi substansi, ini sekitar Agustus sampai September 2025. Kemudian pengumuman hasil seleksinya eh, akhir September atau awal Oktober 2025 dan kontraknya antara bulan Oktober sampai Desember 2025. Diharapkan proyeknya sudah mulai start pada Januari 2026. Ini untuk menyampaikan laporan kemajuan tahunan, laporan akhir, dan pemenuhan target output utama dan kolaborasi riset. Laporan kemajuan disampaikan setiap tahun oleh PI kepada lembaga pendanaan. Kemudian kegiatan ini juga disampaikan capaian dari uh, dari proposal dari usulan proposal, milestone-nya juga, kemudian uh, secara kolaborasinya juga disampaikan hasil kolaborasinya berupa publikasi, pertukaran peneliti, kemudian laporan keuangannya, realisasi penggunaan dana, kemudian rencana tahun berikutnya, kemudian untuk laporan akhir ini sebagai acuan untuk pendanaan uh, tahun tahun berikutnya, dan laporan akhir dari seluruh kegiatan wajib dikirimkan maksimum 1 bulan setelah proyek selesai, yang berisi ringkasan pelaksanaan proyek, kontribusi tiap tim, output utama, bukti kolaborasi, kemudian dampak dan keberlanjutan, laporan keuangan lengkap, dan daftar publikasi dan diseminasi. Ini untuk outputnya, publikasi minimal satu dari uh, artikel ilmiah internasional dalam proses peer review PI sebagai penulis utama atau korespondensi, atau satu kekayaan intelektual telah terdaftar paten seperti paten, hak cipta, desain, kemudian ada
minimum 2 publikasi harus ditulis bersama antara tim Indonesia dan tim China selama masa proyek. Kemudian ada pertukaran riset minimum 2 peneliti masing-masing negara, baik itu untuk kegiatan kunjungan, pelatihan, fieldwork, dan biaya mobilitas diajukan terpisah di web manajemen talenta.brin.go.id. Kemudian untuk output tambahannya disarankan jika relevan dengan penelitiannya berupa prototipe, demonstrator, model uji, kegiatan peningkatan kapasitas atau workshop pelatihan, kemudian produk berbasis pengetahuan, policy brief, dan rekomendasi kebijakan. Dan semua laporan dan publikasi wajib menyebutkan dukungan dari BRIN, LPDP, dan mitra pendanaan. Misalnya dalam hal ini adalah MOS China. Kemudian penggunaan logo pada output project juga wajib dicantumkan logo BRIN, logo LPDP, logo MOS China, dan ini dicantumkan di laporan kemajuan dan akhir, slide presentasi project, kemudian poster atau leaflet, dan media diseminasi lainnya. Ini untuk kriteria mitra Tiongkok, ini sesuai uh, panduan resmi dari MOS China pada laman service.mos.government.gov.cn. Nah, ini Bapak dan Ibu nanti bisa melihat ini untuk mitra China. Jadi persyaratan antar negara bisa jadi berbeda. Jadi ini persyaratan mitra China ini tidak menjadi acuan uh, untuk pengusul dari Indonesia. Ini hanya sekedar informasi saja Bapak dan Ibu. Uh, Baik, kira-kira itu yang bisa kami sampaikan untuk HRIM Kolaborasi Internasional MOS China. Uh, untuk uh, ini adalah informasi yang semuanya ada di web pendanaan desrisnov.brin.go.id. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Jimmy. Alhamdulillah ada dua malah yang diberikan kesempatan skema penelitian JSPS dan MOS China. Nah, mungkin Bapak Ibu eh, sangat antusias lah pada harapan kami untuk mengikuti kegiatan penelitian ini. Baik Bapak Ibu semua, kita masuk pada sesi tanya jawab. Oh, Ketua jadi bertanya Pak Ketua. Wah, mungkin saya ada dua pertanyaan sebetulnya. Silakan Pak. Kalau yang JSPS tadi itu biasanya kalau setiap tahun pendanaannya untuk berapa proposal ya Pak Jimmy ya? Yang JSPS ya. Kalau yang Mos China kan baru tahun pertama nih, mungkin belum belum nampak kan jumlahnya kan gitu. Untuk JSPS ini juga kerjasama secara langsung juga ini yang pertama, Pak. Oh gitu. Iya. Biasanya mereka belum belum ini ya, belum join kolaborasi ya. Eh, untuk yang pendanaan kolaborasi ini yang pertama ya, Oh, I see. kerjasama. Ya. Karena sebetulnya di program ini kan sudah lama ya kalau di Iya, sudah JSPS-nya lama. kan. Cuman ini kan baru dibuka kembali. Ini yang pertama berjalan kembali secara bersama-sama, open call bersama-sama. Sebelumnya memang sudah beberapa tahun, cuman vakum ya. Ini sudah cukup lama. Ini baru saja dibuka kembali. Oke, oke. Oke, terima kasih Pak Jimmy. Ya. Oke. Baik, Bertanya, terima kasih. Silakan Bu. ya, terima kasih. Salam kenal Pak Jimmy. Iya, pertanyaan saya tentang clearance etik dan izin ini, Pak. Iya, bisa dengar, Pak? Iya, Cukup jelas Bu. ya. Jadi kita apply-nya itu setelah proposal disetujui atau sebelum? Baik, Silakan Pak Jimmy. ya, Ya. terima kasih pertanyaannya, Bu. Kalau memang apply sebelum tidak apa-apa, itu bagus. Tapi yang diwajibkan nanti setelah menerima pendanaan ke sana
Karena Ya. apabila kami wajibkan sekarang, nanti waktunya bisa jadi waktunya terbuang ya untuk clearance etik dulu. Jadi Hmm. diharapkan nanti apabila sudah ada pengumuman menerima pendanaan, baru Hmm. diwajibkan untuk clearance etik. Namun jika masih Bapak Ibu masih ada waktu, masih banyak waktu, sempat untuk eh, mendaftarkan clearance etik, dipersilahkan. Hmm. Saya barusan cek juga itu 20 hari kerja eh, Iya, bisa keluar ya Pak. Cepet ya, karena saya sempat di International Office dulu pernah mengajukan untuk izin penelitian untuk dosen asing itu lama juga waktunya Pak. iya, Ini memang ini juga eh, sebenarnya takutnya, untuk pengalaman mm-mm. menjadi eh, memakan waktu cukup lama Ya untuk 2 bulan apa perizinan berapa riset lama? asing. Jadi Bapak Mm-mm. dan Ibu apabila sudah start bisa start lebih awal itu sangat baik sebenarnya. Namun ini ya seperti tadi kami sampaikan tidak menjadi persyaratan karena bisa memakan waktu. Ya, Tapi kalau memang Bapak dan Ibu sudah ada pengalaman, sudah dicicil persyaratan-persyaratannya sehingga apabila nanti menerima pendanaan bisa langsung eh, bisa mempersingkat waktu langsung diajukan seperti itu. oke. Ya. Tapi setidaknya kalau misalnya kegiatan atau pengajuan untuk clearance ini dalam rangka ya pendanaan dari atau program JSPS lebih dimudahkan Pak ya. Karena dulu perasaan banyak sekali dokumen yang harus diupload itu Iya betul. untuk Uh, mendapatkan izin penelitian bagi dosen asing. Maka tadi saya lihat, ya. oh 2 hari kerja boleh juga nih lebih cepat dulu sampai 2 bulan itu. Tapi ya mungkin prepare-nya bisa lebih baik lebih dari 20 hari. Iya, karena kalau menunggu sudah approve proposalnya baru kita ajukan terkendala dengan izin penelitian untuk dosen asingnya, mereka nggak bisa masuk juga ke sini kan Pak ya, nggak bisa dilakukan. Ya itu aja dari saya barangkali Pak Ketua. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Foni. Berikutnya silakan Prof. Rudi. Terima kasih Pak Priadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya gini, apa? Karena kemarin ini ada dosen dari Jepang hubungi kita, dia mau buat proposal GSPS, gitu kan? Jadi apa di Jepang juga ada skema di mana dosennya yang mengajukan ke pemerintah Jepang GSPS-nya, terus kita jadi partnernya. Yang ini nih yang kita sebagai proposalnya, DPI proposalnya, kemudian Jepang yang menjadi partnernya. Apa memang ada dua sisi gitu atau ini sendiri sudah mengakomodasi kedua sisi itu? Saya nggak ngerti juga ini di SPS ini. Ya, apa maksud saya ya? Karena Ya, ya. ya, Baik. Ya, Jadi ini silakan Pak Jimmy. kerjasamanya karena ini merupakan kolaborasi, jadi Bapak dan Ibu eh, sudah ada koordinasi atau sudah ada korespondensi eh, dengan mitra dari Jepang, kemudian ada kesepakatan untuk mengajukan proposal sesuai dengan topik yang sama, judul yang sama, jadi proposalnya juga harus selaras. Untuk tahap awal, mungkin Bapak dan Ibu apabila MOU-nya mungkin lama, mungkin ada bukti korespondensi. Jadi namun proposal yang diajukan tuh harus identik, harus sama. Eh, karena memang apabila proposalnya tidak identik, nanti tidak lolos seleksi administrasi. Jadi periset dari Indonesia eh, sudah sepakat dengan periset dari Jepang, mengajukan bersama-sama secara identik proposalnya masuk eh, di eh, di sistem masing-masing negara ajuannya. Kemudian nanti kita akan lakukan seleksi. Jadi diharapkan Bapak dan Ibu sudah ada kesepakatan atau kerjasama dengan uh, riset dari Jepang seperti itu. jadi memang ada dua proposal masuk, satu di Jepang sendiri dia masukkan, kita Iya juga betul. masuk melalui BRIN gitu ya. Iya. Oke, makasih. Dengan memenuhi ketentuan masing-masing, Ketentuannya. tapi harus identik ya Pak. Identik ya proposalnya ya. Oke, Ya. makasih. Baik, terima kasih Prof. Rudi. Silakan Bapak Ibu yang lain.
Yang masih penasaran atau ingin bertanya untuk lebih jelasnya sebelum apply dari proposal JSPS dan satu lagi yang terbaru adalah MOS China. Nah, ini menambahkan tadi informasi seperti yang disampaikan oleh eh, Prof. Marzuki, Bapak dan Ibu, mungkin sudah pernah ada kerjasama dengan Jepang. Apabila nanti MOU-nya sudah atau masih berlaku, kerjasamanya masih berjalan, itu bisa langsung apply saja. Kan itu komunikasinya sudah berjalan ya, sudah kerjasama. Hmm. Nanti disepakati topiknya, diajukan bersama. Nah, itu lebih mudah mempersingkat waktu juga eh, untuk proses pengajuannya, dan apabila mendapatkan pendanaan juga lebih mudah untuk pengurusan clearance etik dan perizinan riset asing seperti itu. Apabila sudah punya MOU dengan Jepang, itu sudah satu langkah maju ya. Yang saya dengar yang di Jepang itu deadline-nya justru pertengahan Juli apa September ya. Tanggalnya agak berbeda gitu tanggalnya. Untuk dengan JSPS kita bulan September Pak, dengan China yang 1 Agustus. Itu yang KKNHI, Pak Ya, Rudi. ya Beda. Kakeni itu kan KKNI YSPS. enggak? Beda-beda. Beda. Oh, Beda. Dari Kanazawa itu. oke, sip. Ya. Ya, silakan Bapak Ibu, masih Ah, ingin diskusi, silakan diskusi. Pak Adi, Prof. Rizal, ya, terima kasih. nah silakan Prof. Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. kenal Pak Jimmy ini. Pak Jimmy dulu di Gedung D, bukan ya? Bukan, saya Bukan. di Kemenristek Dikti di Tamrin. Oh, Tamrin. Tamrin. Nah, Ya, ada lagi nama Jimmy di Gedung D dulu. iya. Ya, ini mau nanya nih Pak Jimmy. Kemarin saya dari teman yang dari BRIN juga mau minta tentang GSPS ini. Jadi kita membuat proposal ini harus universitas dengan BRIN nih, anggotanya gitu. Tidak diwajibkan, namun bisa berkolaborasi, Pak. Oh, bisa bersih. Ya, Jadi tidak diwajibkan ya. 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 Cuman untuk mempermudah untuk pengurusan apa clearance ethics, Ya, biaya ya, periset, perizinan periset asing, ya, ya. kemudian untuk menggunakan fasilitasi di Direktorat Manajemen Talenta sebaiknya berkolaborasi dengan BRIN karena memang Ya. bisa menggunakan fasilitas seperti program visiting researcher seperti itu. Oh, tuh. Oke, dapat dimengerti. Tapi saya ingin melibatkan juga BRIN karena teman saya gitu di BRIN. Iya Pak, Lah ya, sama bidangnya lebih sama. baik Bidangnya. kolaborasi seperti itu. Di share clearance etik, bahan clearance etik, bahan ya di chat aja. Nanti kami akan share di kolom chat untuk informasi mengenai clearance etik, perizinan riset asing, dan untuk informasi uh, visiting researcher dan postdoc. Nanti nanti Bapak dan Ibu silahkan dicek kolom chat. Saat ini kami sudah share untuk bahan paparan tadi di kolom chat. Nanti Bapak dan Ibu silahkan download. Terima kasih Pak atas dokumen-dokumennya. Ini sangat bantu sekali nih Pak. Bapak dan Ibu, apabila nanti ada pertanyaan tambahan juga jangan ragu-ragu nanti kontak ke kami, baik melalui web, email, atau apabila Bapak dan Ibu mungkin sebelumnya dari PPM Universitas Andalas sudah berkontak dengan Mas Ausaf, nanti bisa dilanjutkan apabila ada yang perlu didiskusikan. Oh, ini apa? Bahas sosialisasi perizinan ya Pak. Iya, Bapak. Sosialisasi perizinan program postdoc. Silakan kalau ada lagi Pak Radi yang bertanya. Ya. Ya, silakan Bapak Ibu.
Mumpung ada narasumber kita, Bu Ima, ada pertanyaan Bu Ima? Nggak ada, Pak. Pas, Pak. Sedang mempelajari. Pak Pedi, Silakan Pak. saya tanya lagi ini. Tanya Pak Jimmy ini di bawah apa nih? Di bawah talenta Pak Arthur, ya, bukan? Pak Arthur sekarang menjadi direktur di Direktorat Pendanaan Riset dan Inovasi. Oh, pindah dia. Yang Direktorat Manajemen Talentanya Bu Ajeng Oh, Bu Ajeng. Arupsari. Oh iya, Ya, Bu jadi Ajeng yang direkturnya. dari HIME itu. Ya, Ya, ya oke. Makasih, Pak. siap, Pak. Silakan Bapak Ibu. Atau Bapak dan Ibu apabila ada pertanyaan mengenai akun atau web pendanaan, silahkan Bapak dan Ibu. Mungkin untuk apply ada yang kurang jelas karena itu hal penting juga ya untuk mendaftar di web pendanaan. Apakah ada kesulitan bagi Bapak dan Ibu yang belum memiliki akun? Baik, Pak Pradi, sepertinya sudah nggak ada yang bertanya. Ustaz. Satu lagi, Pak. Ada? Ada. Di, Silakan, silakan. di proposal itu boleh kita apa alat peralatan. Seperti kami sampaikan tadi, diperbolehkan Boleh kan ya? mesin peralatan, namun maksimum 50 juta, Pak, atau Boleh. 10% dari total usulan. Kalau Software juga boleh, langganan atau lisensi software juga boleh, diperbolehkan. enggak, kalau yang waktu kami kenal dulu GSPS itu peralatan berbiliar-miliar, tapi GSPS dulu. Kami pernah dapat Ya, GSPS, tapi alat-alat semuanya, Pak. ya, Satraps juga seperti itu untuk Oh, Satraps. oke. Ya. Kita tunggu satu Pak Masuki aja lagi. Oke, terima kasih. Untuk tahun 2025 ini tidak ada yang diadopsi dari Jepang untuk Satraps. Oh, ya. Makasih. Bagaimana Bapak Ibu? Masih ada yang ingin didiskusikan? Cukup? Ya, mungkin kita rasa cukup Pak Ketua. Untuk terakhir ada apanya Pak Ketua? Kata-kata Oh, baik. penutupnya Pak Ketua. Silakan Pak Ketua. Oh, baik. Terima kasih Pak Pradi. Eh, baik, terima kasih Pak Jimmy dan Pak Faisal ya, yang sudah menyampaikan dua skema kolaborasi internasional yang ini peluang bagi kita ya, baik itu skema dengan JSPS ataupun MOS China. Karena seperti yang kita ketahui ya, China sedang sedang menjadi ya kiblat ya sekarang gitu ya dalam banyak hal gitu ya. Dalam riset ya, apalagi yang berbau artificial intelligence atau misalnya energi terbarukan ya, mereka sangat ini sangat sangat maju ya. Jadi ini peluang bagi kita Bapak Ibu. Mari kita usahakan ya, kita submit proposal kita eh, sebanyak-banyaknya, karena semakin banyak tentu semakin besar peluangnya ya untuk mendapatkan pendanaan gitu. Jadi terima kasih sekali lagi Pak Jimmy dan Pak Faisal. Nanti kami kalau ada hal yang kami ragu, kami akan tanyakan kembali ya kepada Pak Faisal gitu. Terima kasih. Demikian Pak Pradi dari saya, dan mungkin bisa kita tutup ya. Nanti sertifikat narasumber kita kirim ya ke Pak Faisal gitu ya. Baik, terima kasih Pak Ketua atas closement apanya tadi kata-kata penutupnya dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan kita berharap sekali dari Bapak Ibu peneliti Universitas Andalas dapat apply dari dua kegiatan ini, yaitu JSPS dan MOS China yang sudah kita dengarkan secara bersama. Maka dengan itu berakhir pula acara kita pada sore hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Terima Izin kasih di Pak Bapak Jimmy, dan Ibu. Pak Kami Faisal. tunggu Ya, proposalnya. Terima kasih. Ya. izin di Terima kasih Pak Ketua, nanti jam Pak 5 Ketua. ya, Pak Ketua. Terima Ya, kasih insya Pak Allah, insya Allah. Sekretaris. Insyaallah ya jam 5. Aku juran Jepang Ya, jam 5, Pak. oke, oke, siap.
Oke, izin live ya. Assalamualaikum. Ya,